Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya, apa kabar? Kali ini saya akan melanjutkan kembali kisah Kimaris yang bab sebelumnya membahas tentang suatu malam di rel kereta. Namun kali ini kita akan melanjutkan kembali ke episode yang ketiga, yaitu naik kereta maut. Seperti apa kisahnya? Yuk sebelum lanjut, alangkah baiknya kita sama-sama dulu untuk membangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan bagikan ke semua sosial media kalian, dan jangan lupa untuk like-nya dan sertakan komentarnya dan sarannya bagaimana lagi supaya konten-konten di channel ini sangat menarik dan terhibur, dan semoga tayangan kali ini membawa manfaat bagi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan ke kisahnya. Naik kereta maut. Dengan gerakan malas, Every kemudian menyandarkan tubuhnya di kursi berlapis kain beludru yang lembut, mencari posisi nyaman untuk meregangkan otot-ototnya yang terasa kaku. Tangannya lantas bersedikap sambil memeluk bantal kecil di depan dada. Saat-saat seperti ini tak ada kegiatan yang lebih mengasihkan selain melamunkan wajah sang pacar nun jauh di tanah Borneo sana, Atikah. Perlahan mata Every terpejam. Coba hadirkan sosok Atikah dalam benaknya. Membayangkan wajah gadis berkulit putih itu lengkap dengan rambut lurus sebahu dan juga mata almondnya yang indah. Tak sadar Epi tersenyum sendiri mengenang-enang saat dirinya pamit sama cewek itu di kampus mereka beberapa hari yang lalu. Ternyata pamit sama pacar lebih sulit ketimbang meminta izin kepada orang tua sendiri. Mau ngapain sih ke sana? Tanya Atikah pura-pura cemberut. Matanya sedikit mendekik ke arah Every, lalu reaksi Atikah sudah seperti itu. Every semakin senang menggodanya merangkai alasan palsu untuk membuatnya kian bertambah kesal, karena kalau sudah cemberut, wajah Atikah jadi semakin cantik. Salah satu ekspresi yang disukai Every dari gadis terkasih itu. Mau dijenguk nenek, udah lama banget aku nggak kesana. Jawab Every sambil menguntai senyum yang tak lekang dari bibirnya. Berapa lama? Kapan pulang? Sama siapa? Dengan keluarga atau sendiri? Berondong Atikah tak mampu menyembunyikan nada enggan yang keluar dari mulutnya. Berapa lama ya? Gumam Every menggantung kalimatnya sengaja menggoda Atikah. Atikah menjadi gemas sendiri melihat wajah bandel cowok itu dan mencubit perutnya lembut. Jawab! Every tertawa geli, senang karena perangkapnya kini kena sasaran. Mungkin sebentar, mungkin lama, mungkin juga nggak akan kembali, jawab Every sambil tergelak. Atikah semakin cemberut, matanya lantas menatap Every untuk menuntut jawaban yang pasti. Dia sungguh tak mau bercanda di saat Every serius. Oke, kalau kamu nggak kembali, jangan salahkan aku kalau tak akan pernah menunggumu. Cius. Every pura-pura bertanya serius dengan mimik yang kocak. Atikah mengangguk, pasti Every langsung menjenggut rambut Atikah lembut, membuat kepala mungil itu terdongkak sedikit ke atas. Every, sakit tahu. Atikah kembali memukul pelan bahu Every. Mereka lantas tergelak, menyadari kelakuan mereka yang seperti dua orang bocah yang lagi kasmaran dan tak ingin berjauhan satu sama lain. Sebagian orang menganggap mereka bucin, tapi yang menjalani hal tersebut adalah bukti betapa cinta mereka tak main-main. Every tersenyum kembali untuk mengenang semua itu. Atikah yang cantik, tak mungkin rasanya meninggalkan lama-lama di sana, batinnya. Hubungan mereka yang telah terjadi sejak masa awal-awal kuliah dulu membuat tautan hati keduanya kian erat mengikat, hingga kini jadi tak ada alasan bagi Every untuk berlama-lama di Jakarta. Karena di Pontianak ada seorang gadis manis yang menunggu kepulangannya dan sekaligus ia harapkan kehadirannya. Kamu itu suka cowok yang seperti apa sih? Tanya Every iseng waktu itu pada Atikah. Walau bernada iseng namun tersirat keseriusan di dalam tanya itu. Yang baik, dewasa, dan perhatian. Atikah menjawab sedikit enggan. Ia sebenarnya risih ditanya hal begini oleh siapapun, tak terkecuali Every, orang terdekatnya. Wow, aku banget ya, sembari Every berseloroh diikuti gelak-gelak malu Atikah. Emang kamu merasa seperti itu? Sindir Atikah geli. Emang kamu merasa aku nggak seperti itu? Tantang Every percaya diri. Mereka tertawa bersama.
Maksud aku yang lebih spesifik dong, pinta Every dengan nada lembut dan mesra. Kayak apa ya? Atika benar-benar malu mengungkapkan, yang tampan, pinter, dan wangi, sambung Every dengan wajah seperjahil. Atika kembali tergelak, menyadari Every menyebutkan ciri dirinya sendiri. Iya kan? Bener kan? Desak Every. Enggak tuh, jawab Atika sembar tertawa dan menjauh takut dijemput Every lagi. Tak lama Every pun terlelap di antara bunyi raungan dan getaran-getaran berirama dari roda-roda kereta api yang mulai berjalan. Epis manik menyuruhkan tubuhnya di atas kursi, penumpang yang terasa nyaman di antara hembusan AC yang menyejukkan tubuhnya. Di antara suara-suara musik yang menyumpal kedua telinganya, musik memang andil besar mempengaruhi perasaan yang mendengar. Nada-nada yang terlantun sejenak membawa kita ke sebuah alam di mana kenyamanan turut tercipta dengan sempurna. Jadilah sepanjang perjalanan Every menghabiskan waktunya dengan tertidur sambil tetap menyumpulkan kedua telinganya dengan headset yang melantunkan lagu-lagu rock ballad kegemaran dari androidnya. Musik rock memang identik dengan suara gitar distorsi yang keras dan menghentak. Tapi tidak semuanya seperti itu. Kadang musik rock dapat menjelma menjadi simfoni lirik yang lembut, yang dapat masuk ke dalam relung hati yang paling dalam. Persis seperti ini, apa yang dirasakan Every sekarang ini. Entah sudah berapa lama tertidur pulas. Yang pasti setelah serangkaian memori manisnya dengan Atika berkelabat di benak. Di antara alunan musik rock balad yang menyayat, ia tak ingat apa-apa lagi setelah itu, selain perasaan damai yang menghiasi bunga tidurnya. Every tak pernah tahu apalagi menyangka jika perjalanan kali ini membuatnya tersadar jika maut bisa saja mengintai dengan mudah menyambar, mengganti kedamaian dengan musibah yang tak pernah ia harapkan. Tiba-tiba terdengar suara kelas menggelegar, memekakkan telinga siapa saja yang masih normal. Suara keras yang disertai dengan benturan yang sangat dahsyat, tepat di saat jarum jam mengarah ke angka 11.15 siang. Peristiwa yang mengubah perjalanan menjadi sebuah tragedi yang mencekam. Kejadian begitu cepat, benturan itu begitu keras, sangat keras. Tak hanya menimbulkan suara yang sangat dahsyat, tapi juga membuat isi gerbong terlompat ke sana kemari, hingga membuat penumpang yang ada di gerbong terlempar dari tempat duduk mereka. Para penumpang seperti kawanan ikan dalam sebuah akuarium yang airnya bergolak tak mau diam. Tolong, ada apa ini? Apa yang terjadi? Mengapa bisa jadi seperti ini? Cepat keluar dari sini. Lihat di sana ada api. Gerbongnya terbakar. Keluar, cepat keluar. Jerit tangis panik dan seluruh penumpang kereta langsung terdengar membahana. Dan detik berikutnya mereka sibuk menyelamatkan diri, menghindari bahaya yang siap mengintai di depan mata. Mereka yang sigap menyadari apa yang terjadi langsung bereaksi refleks menyelamatkan diri. Mereka seakan tak peduli dengan barang-barang yang dibawa selain nyawa mereka sendiri. Suasana semakin kacau dan tentu saja kian mencekam. Duar! Tiba-tiba suara ledakan yang disertai dengan kobaran api langsung menjilati seisi gerbong. Merah seketika menjadi hitam dengan asap yang mengumpal. Asap-asap yang seketika menjelma mengelilingi setiap sisi ruangan yang ada di dalam kabin. Asap hitam itu perlahan merayap dan memenuhi semua udara yang ada di dalam ruangan setiap gerbong, membuat napas penumpang jadi semakin sesak. Suara panik dan jeritan tangis tak henti bersaut-sahutan, membuat suasana kacau menjadi semakin tak terkendali. Ya Allah, bau anyir darah langsung memenuhi udara. Tubuh-tubuh korban tampak terjepit di antara besi-besi ornamen dan kerangka kereta. Sebagian masih dalam keadaan hidup, bahkan di persambungan kereta. Ada penumpang yang nyaris tak bisa dikenali tubuh maupun wajahnya. Luluh lantak karena benturan dan sayatan luka yang menyangga. Tubuh-tubuh penuh luka itu dalam sekejap kemudian menjadi mayat-mayat bergelimpangan. Bahkan ada beberapa penumpang yang tewas dalam keadaan organ tubuh yang tak lagi utuh. Setelah ditelusuri kronologi kejadian, ternyata KRL jurusan Serpong Tanah Abang yang ditumpangi Every mengalami kecelakaan maut. Kereta listrik itu menabrak truk tangki BBM di perlintasan Pondok Betung Pintaro yang jaraknya hanya 500 meter dari Balai Rakyat. Truk tangki yang penuh berisi BBM tersebut kemudian meledak dengan dahsyat, mengakibatkan kobaran api yang langsung menyambar gerbong ke kereta paling depan. Gerbong yang dikhususkan bagi penumpang wanita tak ayal gerbong masinis, berikut sebuah gerbong penumpang di belakangnya pun anjlok dan melesat keluar dari jalur rel.
Kondisi jalan yang macet ditambah kelalaian sopir yang mengabaikan rambu peringatan yang mengabarkan kereta akan segera melintas, menyebabkan kecelakaan maut itu tak dapat terelakkan lagi. Korban berjatuhan, korban luka, bahkan jiwa mencapai puluhan orang, termasuk masinis dan 2 orang teknisi yang terjebak di gerbong masinis. Tak pelak teriakan panik, tangis ketakutan, dan erangan kesakitan bergumul menjadi satu, mewarnai suasana siang yang tiba-tiba berubah menjadi drama yang mencekam. Untung tak lama bala bantuan datang. Mereka-mereka yang selamat dari maut kemudian bergabung dengan masyarakat sekitar dan petugas untuk segera mengevakuasi para korban. Untunglah kobaran api yang memakan badan truk pembawa BBM dapat dipadamkan oleh regu pemadam kebakaran yang dibantu regu keamanan. Cepat selamatkan para penumpang. Utamakan yang masih hidup dan mereka yang tubuhnya terjepit, juga penumpang perempuan dan anak-anak. Kita jangan ikut-ikutan panik, tenang, namun pasti memberikan pertolongan. Rahmat Tuhan pun datang kemudian. Awan tiba-tiba menggulung mendung dan kemudian mencurahkan hujannya dengan sangat deras. Perubahan alam itu tak ayal membantu para regu pemadam kebakaran mengguyur lokasi kejadian hingga memadamkan kobaran api yang tersisa secara tak sengaja. Kalau tidak bisa saja api terus berkobar dan menjalar hingga memakan lebih banyak korban. Kecil menjadi teman dan besar menjadi lawan. Itulah sifat api dalam kehidupan. Tak ada yang menginginkan ini semua terjadi. Segala musibah yang datang sudah ada ketentuan dari Sang Kholik yang telah digariskan. Namun manusia tak boleh pasrah dan harus berusaha. Apa yang didapat diperbuat selain menyelamatkan yang tersisa, terutama nyawa manusia. Bagaimana nasib Every? Apa pemuda itu selamat? Atau ia malah menjadi salah satu korban yang tak bisa terselamatkan? Tidur lelap dalam perjalanan memang salah satu solusi membunuh kebosanan. Tapi, hal tersebut juga beresiko tinggi jika terjadi kecelakaan. Kita tak bisa menyelamatkan diri dalam keadaan tidur karena tak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Dan dalam hal ini, Every sedang tertidur nyenyak. Ia benar-benar tak menyadari apa yang sebenarnya terjadi di dalam kereta yang ia tumpangi. Hanya mukjizat Tuhan yang dapat menyelamatkan manusia dari intayan maut. Hanya kuasa Tuhan yang dapat mengatur kehidupan yang tak dapat ditangkap nalar manusia sekalipun, dan hanya rahasia Tuhan akan menjawab kemana nasib seorang berlabuh. Oke, mungkin itu bab 3 tentang naik kereta maut. Nah, dan tunggu episode selanjutnya, dan saya Septian Aji Saputra. Semoga bermanfaat tayangan berikut kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaian dan pengucapan isi dari video ini. Sampai kembali di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.